Bismillah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du, ikhwani wa akhawati fillah, kita akan membahas sisi lain dari kehidupan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik ketiga dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah Abu Bakar, kedua Umar bin Khattab, ketiga yang kita akan bahas ini Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Kemuliaannya tentu menjadi sebuah kebanggaan bagi seorang laki-laki memiliki istri dua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Ini kemuliaan tidak tara, sehingga digelar beliau dengan sebutan Zunnurain, orang yang memiliki dua cahaya. Dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi istri beliau. Tidak ada bagi seorang pun yang mendapatkan kemuliaan ini. Utsman bin Affan bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bertemu nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Abdu Manaf. Al-Qurashi, Quraisy. Utsman bin Affan masuk agama Allah melalui manusia terbaik setelah para rasul dan para nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dia yang menawarkan ketika sahabat Nabi masih di rumah Arqam bin Abil Arqam, dia tawarkan kepada Utsman tentang agama Allah, dan Utsman tidak mungkin bisa menolak sebuah kebenaran. Terbayang oleh kita ini, setiap amal ibadah yang dilakukan oleh Utsman, Abu Bakar dapat. Dia yang menunjukkan Utsman kepada agama yang mulia ini. Maka jangan pernah kita bakhil dalam kondisi apapun untuk memberikan hidayah kepada siapapun. Kepada orang yang sudah Islam tapi belum benar keislamannya, kepada orang yang melanggar, berdosa kepada Allah, atau mutlak sama sekali tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jangan pernah bakhil. Sampaikan dengan cara yang baik.
Dan ini menjadi catatan amal soleh yang luar biasa bagi Anda. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang terbaik. Karena apa yang beliau ajarkan diamalkan oleh manusia dari masa ke masa, jumlah jutaan manusia. Pahalanya terus mengalir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisi yang kita bahas dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah sisi kesuksesan bisnisnya. Sebelum beliau hijrah ke Madinah, beliau sudah menjadi pedagang juga, kafilah dagang. Tapi kehidupannya dimulai dari nol lagi ketika hijrah. Beliau mengatakan hajartu ilal Madinah, dan beliau hijrah 2 kali. Pertama kali beliau hijrah ke Habasyah. Hijrah yang keduanya ke Madinah. Hajartu ilal Madinah wa kuntu afqarin nas wa laysa ma'i illa sayf. Aku meninggalkan Mekah dan seluruh harta kekayaanku hijrah. Karena enggak mungkin Anda hijrah membawa harta Anda. Anda dalam kondisi dikejar-kejar. Bawa badan aja sudah untung selamat. Aku hanya membawa pedang saja untuk penyelamat diri dari musuh dan untuk mendapatkan makanan hewan buruan. Maka aku datang seperti orang miskin, sahabat muhajirin yang lainnya hijrah ke Madinah. Kata beliau, sekarang aku min aghna as-sahabah. Aku termasuk sahabat yang kaya, sahabat Nabi yang kaya. Pernah ditanyakan kepada beliau apa rahasia di balik kesuksesan itu. Beliau pernah menjawab, dan ini catat dengan baik, kaidah dalam bisnis. 5 kaidah penting yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan selamanya para pebisnis memegang ini dengan baik sampai sekarang. Pertama kata beliau, kuntu u'aliju wa unammi wala azdari ar-ribha wala ashtari shaykhan wa aj'alur ra'sa ra'saini. Sudah dapat 5? Atau baru 1? 5 itu. Nomor 1, kuntu u'aliju. Aku berdagang, ya sahabat Nabi yang lain juga berdagang, tapi kan di antara rahasia suksesku kuntu u'aliju. U'aliju itu artinya melakukan sebuah perbaikan, treatment, itu namanya u'alij. Ilaj, pengobatan, berarti perbaikan. Jadi tidak berdagang bawa jual begitu saja dapat untung rugi, bawa dagang jual, tidak. Tapi ada treatment ke depannya seperti apa. Bawa sekarang dagang, bawa modal, bawa modal beli dari Madinah, jual ke Syam. Jual nanti dari Syam bawa pulang. Berapa laba sekarang? Pamannya 100 dinar. Kenapa cuma dapat 100 dinar? Ini ada treatmentnya. Dan sebahagian para ulama juga menafsirkannya, artinya yatawalla binafsihi, dilakukan sendiri. Ini subhanallah. Belum apa-apa semua bisnis antum dipegang orang. Setelah bisnis naik, tinggal ada ditendangnya. Di Jakarta ada
Bapak Ahmad Jawas hafizahullah. Beliau generasi kedua, dari sebelumnya kota pusat, 2 di Jakarta Pusat, 1 di Jakarta Timur. Kalau para ustadz yang datang menginap di hotelnya, dia gratiskan. Saya pernah menginap karena ada keperluan berobat. Waktu itu dia khawatirkan banjir Jakarta, dan saya harus melakukan tindakan DSA di rumah sakit tentara apa, RS apa namanya, RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, dengan kepala tim Dr. Terawan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau. Besok dikhawatirkan kalau saya dari rumah saya banjir, nanti akan bermasalah. Akhirnya saya menginap di hotel Bapak ini. Saya menginap seperti tamu biasa, saya bayar di lantai. Dapat beliau berita saya menginap di hotelnya. Dia langsung datang turun ke hotelnya. Dia lihat nama tamu ada nama saya. Saya lagi di kamar, dia datang dengan manajer hotel. Dia ketuk. Masya Allah, Pak Ustadz nginap di sini, saya senang Pak Ustadz, kata dia. Tapi saya juga ingin berkhidmat kepada Pak Ustadz. Saya berharap Pak Ustadz mau uangnya dikembalikan. Dia bilang, enggak apa-apa Pak, alhamdulillah ada rezeki. Iya Pak Ustadz ada rezeki, tapi saya juga mau dapat pahala. Mohon maaf Pak Ustadz ya, manajernya kembalikan uang saya. Padahal sudah saya bayar. Ketika saya duduk bersama beliau beberapa kali di waktu yang lain saya datang menginap, selalu ada beliau. Saya mengatakan yang menarik bagi saya, yang bagian dari apa yang dikatakan oleh Utsman bin Affan adalah setiap hari dia muter, hari ini di hotel A yang di Jakarta, yang di dekat Senen, perempatan Senen. Besok dia di Cikini, besok lagi dia di Matraman di Jakarta Timur. Muter 1 pekan. Saya tanyakan, ini hotel kan sudah sistemnya berjalan Pak. Alhamdulillah ya Ustaz. Tapi bagaimanapun juga Pak Ustadz, tidak nyaman kalau kita tidak tongkrongin setiap hari. Ini bagian dari ucapan Utsman bin Affan tadi. Kuntu u'aliju. Saya melakukan perbaikan sendiri, tidak menserahkan ke orang. Kebanyakan kita baru memiliki usaha satu, sudah main serahkan ke orang, dia tinggal duduk di rumah. Ini berbahaya. Beda antara pemilik dengan orang, seamanah-amanahnya orang. Kasus terakhir, ada salah seorang ikhwan di Jakarta Pusat, punya beberapa toko emas. Zakatnya per tahun itu kurang lebih 1 kilo emas. Beberapa waktu yang lalu saya hubungin beliau, tidak bisa dihubungin kontaknya. Habis itu saya dapat berita bahwa beliau ditipu oleh karyawannya yang sudah bekerja 18 tahun. Kebayang oleh Anda itu? Fraud, pencurian, karyawannya bersekongkol, kerugiannya miliaran. Zakatnya aja 1 kilo. Ya. Itu subhanallah. Tapi alhamdulillah udah selesai Ustaz. Alhamdulillah. Ini artinya apa? Ini artinya sekuat apapun sistem pengamanan Anda dalam bisnis, jangan tinggalkan. Anda sudah
lelah dan capek membangun dari awal. Ketika sudah berkembang dan sampai pada puncak Anda tinggalkan, itu turun dia. Masih bagus, mending turun. Kalau hilang, seperti kasus tadi, maka ketika Anda memulai usaha, mulai dengan sendiri sehingga semuanya Anda mengerti. Buka umpamanya bisnis food and beverage, makanan dan minuman. Ya. Walau Anda jurusannya bukan tata boga, bukan teknologi pangan, bukan gizi, tapi minimal Anda mengerti dari awal sampai akhir, lakukan sendiri. Banyak kasus rumah makan yang laris, kemudian tahu-tahu kokinya diambil mau makan yang lain, ditawarkan dengan gaji yang berlipat. Efeknya setelah itu turun dan malah tutup. Tapi kalau Anda mengerti dan bisa, ada kondisi seperti demikian, Anda masih bisa menangani. Maka dari awal, lakukan semua sendiri seperti yang dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kuntu u'aliju. Ini kaidah pertama dalam bisnis. Ketika butuh bantuan, tidak ada masalah, minta orang membantu usaha Anda. Tapi jangan serahkan 100% ke dia. Walau sudah menjadi orang kepercayaan, walau adik sendiri, walau anak sendiri. Dalam pelajaran bisnis, seorang bapak ketika mengajarkan anaknya dinaikkan ke tempat tinggi, ayo nak lompat nak. Ya. Anaknya berani lompat. Kenapa dia berani lompat? Kenapa? Ditangkap oleh ayahnya kan ya. Dia lompat, ayahnya lepaskan tangannya. Jatuh itu anak, nangis. Kata dia, begitu bisnis nak. Jangan percaya walau ke bapakmu sendiri. Ya. Sesoleh apapun orang, godaan harta berat ya akhi. Dalam kondisi dia normal, alhamdulillah, syaitan tidak akan mudah mengganggu dia. Tapi dalam kondisi keekonominya sedang bermasalah, ya, terjadi masalah di keluarganya, ekonominya hancur-hancuran. Di depan matanya uang banyak, emas ada, barang gampang karena sudah diserahkan ke dia. Awal hari pertama mungkin masih bisa beristighfar. Hari kedua masih bisa melawan istighfar. Hari ketiga ketika dia dikejar debt collector, apa aja diambilnya dianggap darurat. Ya. Maka ini yang penting, kaidah yang pertama dimiliki oleh seorang pedagang seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang kedua, wa unammi, aku selalu mengembangkan. Artinya, setelah diputar usaha, alhamdulillah BEP, break even point, modal kembali, ada laba. Jangan ambil laba itu. Kembangkan terus. Kecuali untuk kebutuhan darurat, makan sehari-hari. Kalau makan sehari-hari, ambil dengan angka yang minimal. Sehingga modal Anda plus laba bertambah lagi, modalnya plus laba bertambah lagi dan membesar. Tapi setiap laba, akhirnya berapa laba? 2 miliar. Ambil, bagi-bagi. Tentu usaha tidak akan pernah berkembang. Ketika pengembangan, ngajukan pinjaman permodalan ke yang lain, padahal kemampuan Anda ada. Beda kebutuhan darurat tadi. Ya, itu keluarkan dari laba tadi. Wa unammi, sudah berapa sekarang?
kedua. Wala azdari ribhan. Tidak pernah aku menutup mata terhadap laba. Tidak mengecilkan laba. Berapapun laba keuntungan dalam transaksi, dia golkan. Paham? Ada orang nawar, ini modal umpamanya 10 juta rupiah. Umumnya di pasaran dijual 13 juta. Ketika ada yang nawar, Ustadz, Masya Allah ini bagus, saya mau Ustadz. Berapa Ustadz? Di toko lain harganya 13 juta. Saya tahu 13 juta, tapi di Ustadz berapa? Kamu maunya berapa? Bisa kurang Ustadz. Mau kurangnya berapa? Kurang agak 500.000 gimana Ustadz? Ambil. Itu orang itu langsung lompat itu kan ya. Gampang nawar ke Ustadz kata dia. Ya, berarti saya sudah untung 4.500.000. Nanti orang ini, saya nggak perlu iklan. Orang ini tentu akan ngomong ke pertama anak, istrinya, teman-temannya, tetangganya. Hei, Masya Allah, saya untung 500.000. Kalian beli di toko manapun. Berapa juta tadi? 15 juta, saya dapat 14.500.000. Itu orang pada ngomong, udah orang datang sendiri ke saya, udah belanja. Nanti nawar lagi dia. Bisa saya beli dengan diskon 600.000 Ustaz, ambil. Nanti dia ngomong lagi kemana-mana itu akhi. Wah saya dapat, karena bangga, senang dia. Tapi kalau Anda buat harga satu aja, berapa Pak? 16 juta. Bisa turun Pak? Turun kemana nak? Kalau turun ke situ nak. Gaya dagang seperti ini gak bakal Anda membesar. Ya. Seperti itu sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau masuk ke pasar Kufah ketika menjadi khalifah, beliau mengatakan kepada para pedagang, la taruddu qalilar ribhi fatuhrumu kathiruha. Wahai para pedagang, jangan pernah kau tolak keuntungan yang sedikit. Ada yang membeli karena dia pernah dengar harga modal 10, padahal harga jual di pasaran 15, dia tawar bahkan sampai 11 juta. 11 juta gimana Pak Ustaz? Alhamdulillah, fadhal. Ya, silahkan. Saya tunggulah bayar. Belum masuk mas. Ya dah kalau gitu nggak jadi Pak Ustaz. Nggak jadi dia belanja. Saya dapat 1 juta enggak? Enggak kan ya? Saya berharap untungnya sama minimal 4 juta. 1 juta dapat enggak? Enggak. Yang 4 juta dapat? Berapa rugi saya berarti? 5 juta. Mending dapat 1 juta untung. Iya atau tidak? Begitu cara berpikirnya dagang. Kalau Anda sertakan dengan jiwa rahmah, jiwa kasih sayang kepada kaum muslimin, pahalanya malah double. Nabi SAW mengatakan, mohon maaf, kendaraan siapa itu? Tidak ada yang hafal kendaraannya? Baik. Nabi SAW mengatakan, rahimallahu mra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza qtada. Allah merahmati seseorang yang bila dia menjual dengan cara harga dengan yang baik. Kalau yang baik itu harganya murah apa lebih mahal bagi penjual? Hah?
Nabi mengatakan, Allah merahmati seseorang bila dia menjual dengan baik. Berarti dengan harga mahal atau harga murah? Hah? Harga murah kan ya? Harga murah. Ya. Tapi kalau belum apa-apa langsung Anda kasih harga murah juga jangan. Kasih harga normal, tapi ketika dia nawar, berapa yang dia tawar, sudah untung Anda dari modal, jual. Jangan harap untungnya lebih besar dari itu. Belum dapat Pak, dikit lagi dah. Yaudah Pak, kalau dikit lagi nggak ada uang saya, pergi dia. Nah sini. Sini. Tentu bagi dia kesan pertama dia udah nggak nyaman kan ya. Tadi pertama Anda tolak kan. Tapi beda nggak antara kalau orang belanja, pertama Anda tolak, habis itu Anda mau, bahkan dikejar lagi, sini, pegang tangannya. Ya ambil sekian. Dengan pertama kali dia tawar, Anda sudah dapat untung, alhamdulillah. Anda bilang 15 juta, ditawarnya 11.500.000. Silahkan. Dengan senyum Anda jawab silahkan Bapak. Enggak rugi Bapak itu, kata dia. Alhamdulillah, enggak ada pedagang yang jual rugi Pak. Berapa modalnya nih Pak? Kalau modalnya Bapak datang aja ke Korea belinya Pak. Tapi kalau mau beli di sini, ini harganya Pak. Di toko-toko lain 15. Ya. Seperti itu. Daripada Anda pertama nolak, kemudian narik-narik lagi, itu dianya pun nggak nyaman. Dia tidak akan bilang ke orang, tidak akan merekomendasikan toko kita ke orang lain. Iya atau tidak? Ya. Tapi baru sekali dia tawar, kita langsung nerima, itu Masya Allah. Dengan senyum lagi nerimanya, itu bagi dia pengalaman luar biasa dalam membeli. Dia akan iklankan kepada orang. Ini dapat iklan gratis. Ini yang dikatakan oleh Utsman bin Affan, wala azdari ribhan. Saya tidak pernah menganggap kecil berapapun labanya. Kalau diikutkan dengan janji rahmat dari Allah, seperti yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mura'an samhan idza ba'. Allah pasti merahmati seseorang yang ketika menjual baik hati. Berarti semurah mungkin dapat rahmat. Ya. Tadi orang jual 15, Anda jual 11,5. Berapa selisihnya? 3.500.000. Kekurangan laba yang akan Anda peroleh. Tapi Anda mendapatkan rahmat Allah. Berapa besar rahmat Allah? Hah? 1 ton emas ada? Allah mengatakan wasi'at rahmati kulla syai'. Rahmatku lebih luas dari segala sesuatu. Berapa itu angkanya? Enggak ada angkanya, akhi. Suatu perkataan mutlak, rahimallah, fi'il itu menunjukkan perbuatannya mutlak. Allah merahmati berarti tanpa batas. 3.500.000 tidak ada artinya dibandingkan dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ketika salah seorang Nabi Allah, ketika Allah rubah belalang jadi emas, jatuh jadi emas, diambil, dikejarnya diambil. Maka dikatakan kepadanya, engkau juga masih menyukai dunia? Dijawab oleh Nabi Allah ini, bagaimana aku tidak menyukai rahmatmu ya Allah? Itu belalang yang jatuh jadi emas. Bagaimana kalau burung elang yang jatuh jadi emas?
burung unta yang jatuh jadi emas. Ya. Itu rahmat Allah. Kaifa astaghni an rahmatika ya rabbal alamin. Tidak mungkin aku tidak membutuhkan rahmatmu ya Allah. Itu 3,5 juta nggak ada artinya. Ya. Ini kaidah keberapa tadi itu? 3. Tadi janjinya setengah jam, dah selesai berarti. Dah lewat 1 menit akhir. Lanjutkan dulu. Lanjut dulu lah ya. 2 lagi. Wala ashtari syaikhan. Saya tidak pernah membeli barang rongsokan, barang jelek. Sehingga barang yang dijual adalah barang-barang yang bagus. Tidak ada jual KW, tidak ada. Yang dia jual origin sebenarnya. Genuine, barang-barang ori yang dia jual, original. Ya. Karena para pedagang itu ketika dia membeli untuk dirinya atau untuk orang? Hah? Untuk orang? Untuk dirinya lah. Kalau tidak laku, tidak ada pasti di bulan itu, tidak ada. Kalau orang tidak laku, kalau barangnya bagus, tuh dia dipakainya lah. Paham? Maka ketika dia membeli untuk dirinya, dia pastikan barangnya sempurna, perfect. Semaksimal mungkin. Ketika orang tahu kalau beli ke Utsman bin Affan, barangnya udah ada. Itu pilihan beliau udah. Dia dagang, apa nama orang mengatakan itu? Dia dagang bukan sekedar mencari uang, tapi adalah menjiwai dagang. Ada sebagian ikhwan yang jual busana pakaian muslim, saya suka pakaiannya. Ketika pernah saya tanyakan, kata dia, setiap yang saya buat itu Ustaz, walaupun saya bukan perancang mode, tapi setiap yang saya rancang itu sesuatu yang menurut saya paling saya suka dan saya sering pakai itu. Jadi kalau Anda berdagang makanan begitu, jangan makanan basi tetap Anda deliverykan. Anda tidak bakal mau makan, anak Anda tidak boleh makan, tapi anak orang Anda kasih. Anda dapat uang lagi karena itu. Ini kan jahat ini. Bandit ini, akhi. Dia disuruh makan pasti tidak mau. Anaknya suruh makan pasti dia larang. Sekarang anak orang yang dikasihnya makanan yang tidak layak tadi. Dan dapat uang dia dari pihak ketiga. Ini bukan cara dagang yang baik. Ya, kali pertama mungkin tidak ada masalah, tapi setelah itu tidak ada orang yang mau lagi bertransaksi dengan orang ini. Walaupun efeknya rugi. Subhanallah. Saya di dekat tempat tinggal saya ada penjual makanan yang saya suka makanannya. Ada roti canai dengan kari kambing. Subhanallah, rasanya khas. Belum saya temukan dimanapun juga. Karena saya enggak terlalu banyak makan kari kambing dan canai. Tapi memang luar biasa. Suatu ketika saya datang mau belanja, menanyakan kari kambing sama canai. Dia sampaikan, Pak Ustadz, kata dia, qadarullah, saya salah beli daging kambing tadi pagi, sehingga agak ketuaan, dagingnya agak keras. Saya enggak jual, yang ada hanya daging ayam. Enggak apa-apa, saya bilang. Kalau enggak apa-apa, enggak boleh saya jual, tapi saya turunkan harganya, Pak Ustadz. Ya boleh. Ya, dia enggak mau jual. Tapi ketika saya mengatakan enggak apa-apa, baru dia mau dengan harga pun yang dipotong. Rugi enggak sehari itu dia? Rugi. Tapi
kerugian ini akan tergantikan dengan loyalitas dan kepercayaan para pembeli atau tidak? Hah? Iya, sehingga kita tahu dia tidak akan menjual kecuali yang dia suka sekali. Kalau makanan, sebelum Anda jual, ada kesalahan dalam seperti gagal tadi membeli, salah membeli, atau salah mengolah, tidak sesuai dengan standar pada umumnya. Kesalahan kita jangan berlanjut dengan kerugian lebih besar. Ya, di kasus catering tadi, emang saya buang sebanyak ini? Emang kamu mau makan? Rugilah saya. Kerugian kamu jangan menyebabkan orang lain rugi lagi. Ya, kerugian kamu paling sekian puluh juta. Orang makan makanan beracun mungkin ratusan juta ruginya, dan mungkin kematian. Kalau kematian miliaran itu diatnya. Satu nyawa itu 100 ekor unta, bisa 4 sampai 5 miliar. Ya subhanallah. Terakhir, wa aj'alur ra'sa ra'saini. Ini dijadikan oleh banyak para pembuat teori bisnis, jangan letakkan telur di satu keranjang. Itu sudah lama dilakukan oleh Utsman. Aku tidak satu kepala aku bikin jadi dua. Artinya jangan bisnis satu saja. Anda bisnis handphonenya X aja, mereknya X saja, lain enggak. Tutup perusahaan ini, tutup usaha Anda sudah. Tapi kalau Anda menjual semua merek, hari ini yang ini naik, yang ini enggak naik penjualan, tetap ada untung. Ya, alhamdulillah, semoga 5 kaidah ini bisa Anda pegang, dan ini akan terus disampaikan oleh para pemerhati dan para pakar bisnis. Teori ini mungkin dengan bahasa yang berbeda, tapi ini sudah diungkapkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari beliau radhiyallahu taala anhu, sehingga kita tahu beliau dalam perang Tabuk, Jaisyul Usrah, yang beliau bawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sedekahkan itu 950 ekor kuda. Berapa seekor kuda harganya? Hah? Berapa? Tidak ada kuda di sini. Kalau kuda payakumbuh itu tidak murah, itu paling 30-40 juta. Tapi kalau kuda Arab, semua orang tahu itu di atas 100 juta per ekor. Dari masa dahulu, kuda-kuda Arab itu sering diintai oleh para begal di tengah jalan, harganya mahal. Saya ada teman, dia beli kuda dari Spanyol. Kuda itu keturunan Arab. Itu jangan salah, kuda itu punya akta kelahiran lebih kuat dari akta orang. Benar. Anda akta kakek Anda masih tahu Anda? Masih punya? Enggak. Kalau kuda punya. Ya. Keyakinan para pencinta kuda itu, bila kakeknya ada dari jalur ke-10 atau ke-7 pernah menang lomba, baik ketangkasan atau kecepatan, itu harga keturunan ke bawahnya mahal. Dia beli ke Spanyol 300 juta, biaya pengangkutan ke Jakartanya 200 juta. Naik pesawat kudanya. Betul. Itu yang kuda pacu itu. Dan saya bilang, kamu hanya bisnis beginian? Ya, ini jadi hobi Ustadz. Tapi Ustadz, saya itu, dia menanyakan kepada saya,
air spermanya satu suntikan itu dibeli 50 juta oleh orang. Mau jadi anak, mau jadi tidak, ndak urusan. Satu ekor kuda jantan itu bisa 10 suntik diambil spermanya. Udah berapa kembali uangnya? Udah balik modal kan ya? Hah? Alhamdulillah. Kuda dapat sudah. Dan itu bersertifikat. Itu sertifikat akta kelahiran tadi sampai kakeknya kesekian itu pernah menang. Maka kalau antum cari menantu, cari istri tidak pakai sertifikat, kalah sama kuda. Atau cari pegawai, nggak sertifikatnya nggak diminta. Itu kan kebiasaan orang kan minta rekomendasi. Rekomendasi itu. Kalau ini memang tercatat. Saya ajarkan antum bagaimana orang dengan kuda. Lebih mahal ternyata nilai kuda dari manusia. Dia sumbangkan 950 ekor. Kali tadi berapa? 500 juta. Berapa miliar? Hitung dah. Dan selain kuda 950 ekor, uang 1000 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas kali 1000. Itu natharahu ala hadni Nabi SAW. Diletakkannya di depan kain jubah Nabi SAW. Kalau jubah ada, ditaruhnya di depan pangkuan Nabi SAW. Antum dikasih 2 aja udah lompat-lompat. Ini 1000. 4,25 kilo emas. Sekitar 10 miliar kurang lebih. Sampai Rasulullah mengatakan, ma dhalla Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Dosa apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini tidak ada efeknya, enggak ngefek. Karena kebaikan yang pahala amal soleh yang beliau keluarkan sudah menghapus dosa apapun. Tapi apakah setelah itu Utsman jadi pendosa? Tidaklah. Itu gambaran Nabi SAW betapa banyak amal solehnya sehingga kalau berbuat dosa itu tidak akan kelihatan di antara lautan amal soleh yang beliau lakukan. Kunci bisnisnya tadi berapa? 5 apa 6? Yang bilang 4 kurang 1 itu. 5. Baik. Fadhal. Sudah saya ambil waktu antum 1/4 jam. Jazakallahu khairan Ustaz. Kita baca dulu Bapak Ibu pertanyaan masuk melalui pesan WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa yang harus kami lakukan ketika mendapati sahabat kami yang di mana-mana meminjam uang? Tidak hanya 1 atau 2 orang, tapi banyak. Sementara suami atau keluarganya tidak mengetahui hal ini. Kami kasihan sama sahabat kami, apalagi terkait hutang, yang mana keluarganya tidak tahu menahu. Dan secara ekonomi beliau berkecukupan. Mohon nasihat Ustaz, jazakallahu khairan. Sampaikan kepadanya hadis Nabi SAW, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kau buat dirimu dalam ketakutan setelah sebelumnya dirimu dalam ketenangan dan kenyamanan. Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Qala ad-dain, hutang. Hammun bil laili wa huznun bin nahar. Malam kesedihan, siang kegelisahan, ketakutan. Seorang sahabat Nabi SAW ketika beliau di waktu salat duha duduk saja di masjid dan salat. Lalu Rasulullah SAW masuk ke masjid dan menanyakannya, apa gerangan yang terjadi pada dirimu? Dia mengatakan,
Ya Rasulullah, rakibatni duyun. Rakibatni duyun wa alzamatni al-humum wal huzun wal ahzan. Ya Rasulullah, hutangku berlipat-lipat banyak sehingga aku ketakutan dan merasa gelisah. Berarti hutang membawa kegelisahan. Jangan berhutang. Nabi SAW setiap pagi dan petang beliau membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Dalam riwayat yang lain, Allahumma inni a'udzubika wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung dari berbuat dosa dan berlindung dari berhutang. Dan beliau mengatakan, aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang dan tekanan para lelaki. Dengan hutang itu Anda akan tertekan. Tertekan itu akan membuat Anda sedih dan ketakutan. Maka jangan lakukan itu. Itu fitrah manusia. Ya. Rasulullah memang pernah berhutang, pernah. Tapi kapan? Dalam kondisi darurat. Bukan menggampangkan hutang itu karena dia sesuatu yang tidak baik. Walaupun dia halal, dia tidak baik. Andar. Kita baca pertanyaan tertulis. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga seluruh panitia Masjid Ar-Raudhah Jannah. Amin ya rabbal alamin. Ana ingin bertanya contoh kasus seorang penjual es jeruk sejak awal membuka usahanya menjual 1 cup es jeruk menggunakan 2 buah jeruk ukuran sedang. Namun seiring berjalannya waktu karena harga jeruk naik, penjual mulai mengubah takaran sekarang. Penjual mulai mengubah takaran. Sekarang setiap 1 cup hanya berisi sekitar 90 sampai 100 ml perasan jeruk. Jeruk tidak lagi 2 buah jeruk. Harga jual tetap sama, tidak berubah walau harga jeruk naik. Pertanyaan, ada 3 pertanyaan ini Ustaz. Pertanyaan 1, bagaimana hukum perubahan takaran tersebut dalam Islam? Anda bacakan ketiganya Ustaz ya. Kedua, bagaimana seharusnya penjual bersikap agar jual belinya tetap halal dan berkah? Ketiga, apakah penjual berdosa jika tidak memberitahu pembeli perihal takaran yang berubah? Kalau dia tuliskan di takarannya ini 100 ml jeruk perasan murni. Sekarang kurang, ini berdosa. Tapi kalau dia tidak jelaskan, tidak ada tulisan di situ berapa mililiter, karena umpamanya masih usaha rumahan, tidak perlu izin dari pihak yang berwenang sebagai usaha rumahan, IPRT namanya. Ya. Tidak ada izin, tidak ada ketentuan harus dituliskan berapa ingredientnya, tidak ada masalah. Tapi lebih baiknya ketika daripada dia menanya rasanya kok udah beda, saya kurangi memang perasan jeruknya, atau Anda sampaikan perasan jeruk yang masih standar awal harganya naik, perasan jeruk yang harga yang dengan standar jeruk yang awal naik, dengan standar yang baru harganya turun. Rasanya gimana? Ada perubahan? Coba aja. Kalau menurut saya sih tidak terlalu banyak perubahan, tapi coba aja menurut Anda. Karena orang beda-beda rasanya. Dia rasa, oh yaudah saya pilih yang ini aja, terserah dia. Itu yang lebih baik. Baik, jazakallahu khairan. Pertanyaan berikut.
Ini dari online ke media RJ. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Semoga Ustaz selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya adalah seorang leader tim kerja. Atasan saya menginstruksikan pada saya untuk melemburkan sebuah pekerjaan ke bawahan saya dengan akad nanti ada uang lemburnya tanpa ada nominal yang disebutkan. Lalu saya sampaikan ke bawahan saya dan bawahan saya menyanggupi. Apakah akad tersebut tidak mengapa Ustaz? Dari pertanyaan tidak mengapa. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik. Pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum 12 tahun yang lalu ana daftar haji melalui jalur talangan haji dengan alasan pada saat itu penghasilan ana masih pas-pasan dan pada saat itu ana belum tahu itu cara yang zolim. Karena pada saat itu ana belum ngaji. Sesuai plan dari Depak, ana akan diberangkatkan pada haji tahun 2028. Mohon sarannya Ustaz, apakah sebaiknya ana tetap berangkat haji atau ana batalkan saja? Jazakallahu khairan. Sudah lunas atau belum? Yang bertanya ada di sini? Kalau sudah lunas yang dana talangannya, tidak ada masalah. Anda tunggu saja berangkatnya dan bertobat kepada Allah karena akad talangan haji itu mengandung unsur riba. Harus ada uang yang dikeluarkan, tidak ada. Karena Anda membayar bunga riba, bukan Anda menerima uang riba. Maka tidak ada yang dikeluarkan, cukup bertobat saja kepada Allah Azza wa Jalla. Dan pada waktunya berangkat dengan syarat sekarang Anda punya simpanan tahun ini perkiraan 84 ya. Ya. 84 juta, kalau Anda berapa tahun yang lalu 25, tinggal selisihnya berapa itu? 63. Kalau ada dana tunai 63, ya, tunggu saja. Tapi kalau tidak ada, lebih baik Anda tarik. Karena tidak wajib. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khairan. Para ikhwah, setelah pertanyaan yang terakhir ini yang tertulis, silakan yang tampil pertama ikhwan dulu ya, mungkin tiga ikhwan, setelah itu 3 akhwat. Silakan tampil setelah ini ya, bersiap-siap. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana hukum makanan yang kita beli dari penjual yang berjualan di trotoar jalan? Makanannya bila rukun dan syarat jual beli terpenuhi halal, tapi Anda berdosa. Karena Anda pertama membantu orang yang berjualan di trotoar jalan, dia mengambil hak orang. Trotoar jalan dibuat pemerintah, tujuannya untuk pejalan kaki atau untuk jualan? Jalan kaki. Pejalan kaki, bukan untuk jualan. Ketika ada Anda membeli, berarti Anda membantu dia untuk menzalimi para pejalan kaki. Allah Ta'ala alam. Baik, silakan ikhwan tunjuk tangan yang duluan. Siapa? Ya, silakan. Enggak, silakan. Mic-nya di situ. Ya, mic di situ karena wireless kita dipakai di belakang. Silakan Bang. Tadi yang kedua mana? Baik, yang pertama dulu yang dekat meja, silakan Bang. Nanti kedua yang di sana yang baju coklat ya. Ya. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya. Alhamdulillah Ana pernah bangun usaha di Sumedang tahun 2021. Hanya saja waktu itu kita karyawan 95% nggak sholat. Karyawan? 95% tidak sholat. 98% tidak sholat. Iya, jadi hanya 2% yang sholat. Bukan, itu sesekali mereka mau sholat, Seth. Hah? Sesekali mereka mau sholat. Sesekali mau sholat. Itu pun kayak sebulan. Tapi banyak kali tidak sholat. Iya, Seth. Terus mungkin karena belum siap segala macam, akhirnya saya jual pabrik itu. Akhirnya? Dijual.
Terus Apa yang sekarang dijual? Orangnya. usahanya semuanya dijual. Inventory, mesin semua udah, resep pun dijual. Mohon maaf, dekatkan ke mic. Oke. Kurang dengar saya nanti macam-macam saya omongin nanti. Enggak, Ustaz, afwan. Jadi singkatnya adalah usaha itu dijual karena saya sedih dengan kondisi karyawan. Kemudian sekarang di Pekanbaru itu mencoba merenovasi karyawan yang ada. Jadi kemarin udah sekitar 3 orang kita layoff. Renov itu diapain? Ditambalin kepalanya begitu? Enggak, ditambal sama yang baru, Ustaz. Ditukar. Ditukar ya. Terus Kita tukar, hanya saja ini jadi semacam perjuangan, Ustaz. Kita ingin mereka sholat tepat waktu gitu. Hanya saja kadang mereka curi-curi juga untuk tidak berjamaah ke masjid gitu. Kadang dengan alasan istirahat sebentar, sholatnya diundur ke akhir waktu, seperti itu. Nah, pertanyaan Ana, sejauh mana kita bisa mewajibkan karyawan untuk sholat lima waktu, Ustaz? Karena ada perusahaan-perusahaan yang mewajibkan, misalkan karyawan harus mandi sebelumnya, atau karyawan harus melakukan tindakan tertentu sebelum bekerja gitu. Kan kita sebagai pemilik punya hak untuk memberikan aturan-aturan tersebut, Ustaz. Sejauh mana kita bisa melakukannya? Karena bagi mereka yang liberal, mereka berpikir seperti, kok beragama aja maksa? bentar, Gitu, Ustaz. karyawan antum ada yang liberal. Enggak, masalahnya mereka ngakunya muslim cuman begitu, Ustaz. Orang kalau malas ada aja lah bilang dia liberal dia. Taib, akhi. Ya. Treatment yang paling baik boleh. Karena ketika Anda mendapatkan orang-orang yang bekerja mendurhakai Allah, nyaman nggak Anda berada di antara para pendurhaka? Ya tidaklah. Tidak nyaman. Ya. Jangankan pendurhaka, beda Anda sholat, dia tidak sholat. Antara pengendara motor saja, ini motornya Honda, ini motornya Yamaha, ya. Yang Yamaha pasti akan cari motor yang Yamaha berdekatan, gak mau dia dengan Honda. Itu motor saja, apalagi ini orang. Kita maunya tentu dengan orang yang sholat, karena kita sholat. Yang dianya tentu mau mencari orang yang tidak sholat, karena dia tidak sholat. Ya. Akan tetapi Anda mempunyai kesempatan mendakwahinya. Ya. Karena alhamdulillah Anda sholat, keluarga Anda alhamdulillah anak istri sholat, ayah ibu saudara-saudara sholat, ya. Bertemu dengan orang-orang yang seperti ini tentu Anda tidak nyaman. Tapi ini kesempatan Anda untuk mendapatkan pahala yang besar. Li ayyahdiyallahu bika mra'an khairun laka min humrin na'am. Allah memberikan hidayah seseorang melaluimu lebih baik daripada harta yang berharga sama sekali. Jelas. Caranya bisa dengan punishment dan reward. Anda coba, kadang mungkin diberikan punishment, kadang kasih reward. Saya coba sepekan ini yang sholat berjamaah bersama saya ke masjid, saya akan kasih bonus 10% dari gaji pokok. Gimana kira-kira? Mereka sholat apa tidak? Hah? Tidak mau sholat juga dia? Berangkat ke masjid dan saya lihat dan langsung scan saya sholat. Apa lagi? Sholat harus di masjid, scan di tangan saya. Habis itu dari masjid dia lari, urusan dia dengan Allah. Dan mulai Allahu Akbar, setelah scan dia lari, itu urusan dia sama Allah lah. Jelas? Atau 2 kali scan. Scan jari ketika sebelum Allahu Akbar, scan jari setelah salam. Jelas? Itu aman. Masalahnya ini orang belum merasakan nikmatnya ibadah. Ya, ketika dia merasakan nikmatnya ibadah, itu
tidak bakal dia akan meninggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, buat ketenangan jiwa kita dengan salat. Azan Bilal. Dalam kecamukan kehidupan keseharian dalam mencari nafkah, pasti jiwa tidak tenang. Tapi ketika Anda setelah sholat, semua permasalahan dunia tumpah di tempat sujud Anda di rumah Allah. Keluar dari situ, plong, bahagia. Ini mereka belum merasakan, belum tahu enaknya rendang, ya tidak mau dia. Saya berapa kali bawa rendang ke teman-teman Saudi saya, ngelihatnya jijik dia. Karena dia belum tahu makanan enak. Kalau dia coba, begitu juga durian. Banyak teman orang Arab saya yang bau durian tutup hidung. Sampai anak saya sekarang semuanya bau durian tutup hidung. Karena mereka lahir di sana. Di Arab, di Saudi. Ya, saya coba paksain, dia nggak mau, ya udah biarin. Tapi kalau dia tahu enaknya, berapapun harga durian dia beli. Kita hanya butuh membuka pintu tadi, ya, singkapkan image dia tentang sholat itu nggak nyaman segala macam. Cukup dengan sekali naikin gaji sebulan, setelah itu lepas. Bulan kedua malas lagi sholat, kasih lagi bonus 15%. Ini jangan-jangan sholat gara-gara uang Ustaz. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Memang terkadang kita perlu dilatih untuk itu di awal sampai merasa lezat dan enak. Setelah tahu enaknya, insya Allah dia mungkin lebih rajin sholat daripada kita. Ketika tahu dia setelah sholat plong, pulang ke rumah senyum. Biasanya pulang ke rumah habis kerja mukanya berlipat, sekarang senyum sama keluarga, sama anak istri, aman, tentram hidup sehari itu. Oh, ini manfaat sholat berarti ya. Nggak ada yang merasa dikejar-kejar hutang dan segala macam, tenang hidupnya walau gajinya masih UMK, tenang. Dia tidak akan pernah meninggalkan sholat, dan selama dia sholat Anda terus dapat pahala. Anda cuma keluar 10%, pahalanya berapa? Wasi'at rahmati kulla syai'. Rahmat Allah lebih besar daripada segala sesuatunya. Cukup akhi. Semoga Anda dan ikhwan yang lain mempunyai karyawan menjadi orang yang beruntung, bisa menarik orang-orang yang bekerja padanya untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Itu untuk kebaikan. Adapun pelanggaran itu tidak bisa ditolerir. Ada yang merokok, jangan ditolerir. Syaratkan dalam penerimaan karyawan tidak merokok. Baik. Jazakallah khairan. Baik, satu penanya lagi dari Ikhwah, silakan dekatkan ke mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan anak-anak itu termasuk pelanggan. Kami dan Saya dan anak-anak, Ustaz. Anak-anak, Masya Termasuk pelanggan suka minum air kelapa, Ustaz. Masya Allah. Air kelapa muda. Masya Allah. Hanya saja mungkin akhir-akhir ini tuh kepikiran terkait dengan takaran dari air kelapa muda itu sendiri. Karena kan pada akhirnya kami tetap di satu penjual berlangganan karena dia sudah punya takaran sendiri, takaran minimal. Sementara kalau kita pindah ke tempat penjual yang lain, kadang kebanyakannya kurang dari biasanya begitu, Ustaz. Sementara harga, kalau rata-rata di Pekanbaru ini kan harga kelapa muda itu 12 sampai 13 ribu. Kebanyakan takaran itu kurang dan kita agak kecewa gitu, Ustaz. Mungkin ada nasihat atau bagaimana bagi kami yang membeli atau barangkali bagi penjual, apakah kita ini yang kita beli buahnya
Sementara kita tidak punya keahlian memilih begitu, atau yang kita beli air dengan takaran tertentu begitu Ustaz. Mungkin begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau nasihat untuk pembeli, ya, salah seorang ulama di kota Baghdad, dia membeli daging dari penjual daging. Ketika dia beli sekilo sampai ke rumah, sepertinya kurang, tapi dia terus beli. Suatu ketika pedagang daging ini mendengar kajian ulama ini di masjid dan dia bertaubat. Setelah itu dia penuhkan jualannya, sekilo ya sekilo umpamanya. Dan kemudian Syekh ini belanja dan dapat betul, wah sekarang banyak. Besok Syekh ini enggak beli lagi di situ. Ini nasihat pembeli ya, nasihat ke penjual lain lagi. Bertanyalah pedagang daging tadi, wahai Tuan Syekh, sebelumnya saya sama dengan kebanyakan manusia tergoda dengan syaitan sehingga saya mengurangi timbangan. Tapi ketika itu engkau terus belanja ke saya. Setelah saya bertobat, sepertinya engkau tidak pernah belanja daging lagi kemari. Kata Syekh pembeli ini, saya tahu kau menipu saya, tapi saya dapat daging dan dapat simpanan daging untuk di akhirat. Ketika engkau sudah bertobat, engkau berikan hak saya enggak punya simpanan lagi di akhirat. Itu nasihat saya kepada antum. Tapi belum tahu Anda tertipu. Anda belinya per mililiter atau per buah. Kalau per buah ya ada yang mungkin 200 mililiter, ada yang mungkin buahnya kurang isinya. Kecuali Anda beli per mililiter. Bang, saya beli air kelapa 10 liter. Mau kelapanya 10, mau 12, mau 9, mau 7, terserah abang. Yang penting 10 liter. Berapa harga? Sekian. Nah itu kalau kurang, iya dia berdosa. Tapi yang uruf kebiasaannya setahu saya, per biji, persatuan buah. Bisa jadi isinya 200 ml, 800 ml, tidak ada masalah. Jelas? Allah barik fiik. Baik, jazakallahu khairan. Silakan ibu-ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ini ada teman yang mengatakan dia punya warung. Dia punya warung nasi seperti Ampera gitu Ustadz. Dan berada Ampera di apa warung nasi? Ya, warung nasi, warung makan. Nah, warung makan. Dia berlokasi di sekitar kampus. Jadi yang berlokasi di sekitar kampus. Berlokasi di sekitar kampus. Banyak berarti dia. Setiap kampus ada lokasinya dia di situ. Iya. Jadi yang belanja di sana itu, yang beli nasi itu kebanyakan mahasiswa atau mahasiswi Ustadz gitu. Mahasiswanya terus. Jadi yang teman ini dia membuat caranya belanja dengan harga 15.000 dengan 1 potong sambal, tetapi dengan bebas mengambil sambal nasi. Sambal maksudnya lauk, cabai. Lauk maksudnya lauk. Lauk ayam atau ikan, pokoknya lauk. Sambalnya Pekanbaru, sambal Jakarta beda Ibu. Iya, ya Ustadz. Maksudnya lauk Ustadz. 1 potong lauk, mau ayam, mau tahu, mau goreng bakwan, sama. Lauk. Bakwan enggak Ustadz, lauk seperti ayam, kan juga ikan, daging atau apa, lauk pokok. Ayam, jadi, ikan, daging aja. Yang lauk yang ada disediakan waktu itu. Ya itu dia menyediakan tahu tempe juga, apa salahnya? Boleh. Bakwan juga. Iya Ustadz. Ya. Nah jadi, tapi anak-anak ini bebas mengambil nasi dan minuman TS sepuasnya. Yang yang ditanyakan sama teman itu, apakah boleh begitu? Boleh. Boleh kan Ustaz. Dia
menjual seperti itu ketika mereka ambil, ini berapa Bu? 15.000, ya boleh, tidak ada masalah. Ya, dia boleh ya Ustadz? Boleh. Oke. Iya, jazakallah khair Ustadz. Allah barik fiik. Ibu yang kedua silakan. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, Ana mohon dijelaskan peristiwa berikut Ustadz. Apa? Pertanyaan berikut Ana mohon penjelasannya sejelas-jelasnya karena Ana takut dengan akibatnya ini Ustadz. Ana dari Bukit Tinggi, di sana di Bukit Tinggi itu ada pagang gadai sawah Ustadz. Pagang gadai Pagang sawah. gadai sawah. Jadi kami baru tahu ternyata ketika kita mengambil sawah orang itu tidak boleh diambil hasilnya. Kami tidak tahu dulu begitu Ustadz. Selama ini bapak sama ibu di kampung diambil hasilnya. Sekarang bapak sudah meninggal sama ibu juga sudah meninggal. Jadi kami tetap dikirimin sama yang menjalankan sawah itu, yang mengolah sawah itu. Yang mengolahnya yang punya. Yang mengolahnya itu orang, istilahnya suduo namanya di kampung itu Ustadz. Jadi ada orang yang bukan yang punya tidak ada, yang punya itu tidak ada hubungan lagi gitu Ustadz. Yang mengerjakan sawah maksudnya. Yang mengerjakan sawah itu sekali 6 bulan mengirimkan itu kadang ada 1.300.000, kadang ada 1.6, kadang ada 1.7. Itu biasanya rata-ratanya Ustadz, pernah juga ada 1.200.000. Ustadz, sekarang ini kami karena sudah tahu hukumnya, jadi berniat Desember besok akan mengembalikan sawah itu. Jadi duit kami, duit ibu, duitnya itu kemarin ada Rp6. Ustadz, Rp6 itu Rp1 itu 7 emas. Jadi pertanyaan dari kami adalah Sebentar. Rp1 7 emas. Emas, ya. 1 emas 2,5 gram. Iya. Jadi 2,5 sebentar dulu. Iya. 2,5 kali. Jadi berapa jadinya? Jadi rupiahnya Sebentar. tuh Jadi berapa? 17,5 gram per rupiah. Ustadz. Jadi Rp1 tadi 6 emas. Satu Sebentar dulu Ibu. iya. Rp1 berapa emas? Rp1 tuh pernah di toko emas katanya 7 emas, sekitar 7 emas. 7 emas. Iya. 1 emas 2,5 gram. Iya. 2,5 kali 7 17,5 gram. Itu Rp1. Iya. Dia ada berapa rupiah? Ada Rp6. Kali 6 105 itu berapa tuh Bu? 105 105 gram. Iya. Perkiraan yang sudah diambil hasilnya selama ini sampai 105 gram. Ustadz, yang jadi kami bingung itu adalah mulai pagang gadai ini dari tahun 1989. Ketika itu Bapak masih hidup dan masih diambil, enggak tahu berapa karung padinya Ustadz, enggak tahu Diperkirakan saja rata-rata berapa? Diperkirakan. Iya. Kalau sudah sampai 105 gram emas, berikan kepada pemiliknya. Kalau sudah berlebih, minta mereka ikhlaskan. Kalau kurang, minta mereka bayar, konversikan ke emas di waktu itu. Dikonversikan dengan emas ketika tahun itu berlalu gitu ya Sekarang, enggak sekarang. Iya, berarti Kan tadi 105 gram emas. Kalau beras yang sudah diambil puluhan tahun tadi, sama nilainya dengan 105 gram emas, serahkan sawah ke dia tanpa dia harus bayar lagi. Paham? belum paham Ustadz. Jadi Kalau belum paham terus gimana jadinya? hmm, Saya ulangi Ibu. Iya. Ibu datang sendirian atau ada temannya atau ada saudara atau ada anak? Ana sendiri Ustadz, tidak ada yang bisa datang tadi. Datang sendiri nanti Anda nggak paham-paham, capek saya. Iya, Ana dengarkan Ustadz ini. Hah? Ibu dengarkan tapi tidak paham tentu susah. Iya. Ana rekam Ada ini, teman Ustadz. Ibu di sini. Iya, Ana rekam ini Ustadz. Rekam ya, udah rekam. Saya ulangi. Pertama, perkirakan setiap panen umpamanya dapat 10 karung, 30 karung. 30 karung sama dengan umpamanya 500 kilo beras. Itu sudah diterima
dari tahun 89 sampai sekarang. Ya. Jadi berapa karung semuanya? Anggap keluar angka 1000 karung. Jelas? 1000 karung ini nilai dengan harga emas. Ternyata saya tidak tahu. Ternyata sama dengan 105 gram emas. Hasilnya, maka Anda datangi yang punya sawah, mulai sekarang sudah selesai, kamu tidak perlu menyerahkan bagi hasil lagi ke sawah, saya tidak perlu bayar emas yang 6 rupiah tadi, ini menjadi milikmu murni. Oh iya, paham. Satu, Ustaz. paham. Ya. Andai hasil perkalian tadi lebih dari 105 gram emas, ya, umpamanya beras kalau dikonversi cuman dapat lebih ya, berarti dari 105 dapatnya 110 gram emas. Ya, Anda katakanlah kami sudah termakan uang Anda 5 gram emas. Anda bisa menghalalkan atau tidak? Kalau Anda tidak bisa menghalalkan, apa boleh buat? Saya harus jual motor saya untuk beli emas, saya bayar. Ya, harus saya jual aset saya, tabungan saya tidak punya, umpamanya. Saya halalkan. Kalau dihalalkan, selesai. Kalau dia mengatakan berat saya untuk menghalalkannya karena ayah kami masih punya hutang sana sini, mohon dibayar itu kelebihan 5 gram emas. Bagaimanapun juga Anda wajib bayar. Jelas? Jelas Ustadz. Jadi Kalau belum, yang terakhir. Kalau harga 100 gram emas itu ternyata tadi lebih tinggi ya, sekarang lebih kurang, selisih 5 gram emas, katakan ke dia, bayar ke saya 5 gram emas, setelah itu ini tanah sawah menjadi milikmu. Kalau kamu tidak ada kemampuan, saya akan ambil lagi bagi hasilnya sampai 5 gram emas selesai, perkiraan mungkin setahun lagi ini menjadi milikmu tanpa engkau harus bayar emas 6 rupiah tadi. Alhamdulillah. paham Ustadz. Jadi sebentar Ustadz. Jadi harga padi dalam satu karung itu yang zaman dulu dengan zaman sekarang tentu berbeda dengan emasnya kan Ustadz? Enggak. Jadi disesuaikan dengan sekarang itu maksud Ustadz? Antara padi dengan emas nggak pernah beda. Kalau rupiah dengan padi dengan emas mungkin beda. Cobalah cek. Iya, harga padi zaman dulu dengan sekarang tentu berbeda kan Ustadz? Anda ngitungnya kan rupiah. Sekilo padi di zaman dulu sekarang sekilo padi juga atau naik dia? Iya. Sekilo padi juga kan ya? Begitu juga emas. Di masa Nabi 1 ekor kambing dapat 1 dinar 4,25 gram emas. Sekarang dengan 1 dinar juga dapat 1 ekor kambing. Tapi kalau Anda rupiah kan nggak pernah dapat. Paham? Iya, paham Ustadz. Maka konversinya beras emas, bukan beras rupiah, emas rupiah. Ya itu enggak akan ketemu dia. Iya, paham Ustadz. Alhamdulillah. Paham. Bagaimana dengan sawah yang satunya lagi? Ketika itu 2013 kami udah kembalikan, orang tuh mengembalikannya duitnya utuh Ustadz, ketika itu 4 rupiah. Ketika itu kami belum tahu lagi hukum riba itu Ustadz. Jadi kami terima uangnya 4 rupiah itu kembali. Gimana hukumnya yang telah berlalu itu Ustadz? Kami udah bagi-bagi dengan ahli waris itu duitnya Ustadz. Gimana itu Ustadz? Karena tidak tahu, semoga Allah halalkan. Amin. Alhamdulillah. Ya cukup ya Bu ya, karena ada antri yang ini, nanti bisa lagi di kesempatan yang lain insyaallah. Silakan Ibu yang ketiga. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Silahkan. Bagaimana hukumnya kita sebagai yang punya toko briling, Yang punya? BRI Link Ustadz, yang sistem transfer uang ke pelanggan. Oh, Briling. briling. Iya.
Di situ kan kita meminta biaya admin itu Ustadz. Bagaimana gitu hukumnya biaya admin itu, apakah itu riba atau bagaimana gitu Ustadz? Karena kan kita mintanya misalnya dia mentransfer 1 juta ke kita kasih cash 1 juta. Lalu kita minta biaya adminnya sekitar 5.000 atau 7.000 begitu Ustadz setiap kali transfer. Begitu. Briling ini seolah-olah Anda cabang mereka kan ya? Oh iya betul. Iya. Cabang gratisan. Ya. Biasanya bank kalau mau buka dia sewa tempat, sewa karyawan. Tidak Ustadz, itu kita buka pribadi bukan dari bank. Dengar saya, biasanya bank kalau mau buka cabang, kantor cabang, sewa tempat, sewa karyawan, kemudian biaya maintenance, operasional, tempat, dan karyawan. Sekarang Anda bersedia tempat Anda dipakai, Anda jadi karyawan dan gratisan. Ya, berarti ini Anda, kalau mereka yang bekerja dapat uang, itu tolong-menolong dalam riba, Anda bekerja tidak dapat uang, banyak ruginya. Harusnya Anda dapat gaji, dapat sewa tempat, dan itu pun haram, tapi sekarang Anda rugi dunia akhirat. Tempat Anda tidak dibayar, tenaga Anda tidak digaji, tapi Anda tetap terkena dosa membantu usaha ribawi, bahkan cabang dari usaha ribawi. Jelas Ibu? Tutup. Iya, oh iya, berarti biaya admin yang kita minta Jangan itu biaya admin harus tutup. riba. Katakan besok saya nggak ada lagi briling, ambil itu bakar. Bakar lambang brilingnya. Ya, yang kedua Ustadz, izin Yang Ustadz. kedua silakan. Silakan yang kedua. Ya Ustadz, Assalamualaikum. Salam. Yang ingin saya tanyakan, sekarang kan sedang ramai menjadi affiliate marketing dari Apaan? marketplace. Ini ibu yang keempat kah? Iya. Hah? Bu, yang keempat ya? Orang yang sama kah? Lanjut Bu, lanjut Bu. Beda Ustadz. Beda. Ya lanjut Bu, ini waktu kita udah mau habis, silakan. Sekarang kan ramai orang-orang menjadi affiliate marketing dari marketplace, contohnya Shopee. Nah, ketika orang-orang membeli lewat link yang disebarkan oleh kita, nanti kita mendapatkan komisi. Untuk mencairkan komisi itu Ustadz, disyaratkan pembuatan NPWP. Kita harus ada NPWP yang dimasukkan agar dana kita bisa cair dan masuk ke rekening. Jadi apa hukumnya jika kita membuat NPWP dengan salah satu tujuannya untuk mencairkan komisi dari Shopee? Demikian Ustadz. Tidak apa-apa. Cuma hanya Anda dirugikan harus bayar pajak. Nah, Ustadz. Jazakallahu khairan. Allah barik. Ya terakhir satu orang lagi dari ibu-ibu, ya silakan. Bismillah, semoga Ustadz selalu dalam keadaan Dekatkan mic-nya Bu. Bismillah, semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya. Alhamdulillah Ana punya toko dan beberapa orang karyawan Ustadz. Jadi kalau dekatkan ke mic Bu, mulutnya biar jelas. Baik Ustadz. Pronounce-nya. Baik Ustadz. Udah dengar Ustadz? Alhamdulillah Ustadz, Ana punya toko dan beberapa orang karyawati gitu Ustadz. Masya Allah. Jadi Ustadz, kalau Ana pergi kajian, apalagi yang dilaksanakan di masjid kayak gini Ustadz, apa boleh Ana menjawab pertanyaan karyawan, kadang bertanya soal penjualan, jual beli lah gitu Ustadz. Kalau kondisinya sedang berada di dalam masjid Ustadz. Terus yang kedua Ustadz, ada beberapa karyawati ini Ustadz, kadang-kadang berhentinya. Yang satu, karyawan Anda bertanya. Ya Ustadz, mengenai jual beli, mungkin harga ini berapa, ini kita diskon berapa, apa boleh Ana jawab? Kadang mereka bertanya lewat WA. Posisi Ana sedang di dalam masjid gitu boleh, Ustadz. tidak ada masalah. Itu Anda bukan jual beli. Alhamdulillah Ustadz. Terus yang kedua Ustadz, kadang-kadang karyawan ini sering bekerja tidak sesuai dengan SOP, berhentinya Ustadz.
Padahal di awal kita sudah ada akadnya, kalau berhenti harus misalnya kasih tahu dulu. Kadang-kadang mereka berhenti aja seenaknya Ustadz. Jadi bagaimana itu Ustadz? Kadang-kadang kan kita adalah, pastilah di antara kita selama bermuamalah itu berdosa, adalah salah gitu juga ke mereka kan Ustadz. Jadi bagaimana caranya Ustadz untuk mengatasi ini gitu Ustadz? Jadi maksud Ana jangan Ustadz, satu karyawan berhenti, kita mungkin ada dosa sama dia, nanti ada karyawan lagi berhenti, kita ada dosa sama dia, jadi belum sempat bermaaf-maafan gitu Ustadz. Dan itu berhenti mereka itu bukan karena kita, karena mereka aja tidak sesuai dengan SOP-nya gitu Ustadz. Jadi bagaimana cara mengatasinya Ustadz gitu. Kalau soal gaji Ustadz biasanya bisa Ana titipkan, bisa Ana atasi Ustadz, Ana titip sama kawannya, tapi kalau untuk bermaaf-maafan itu enggak sempat itu Ustadz. Bagaimana caranya ya Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz. Assalamualaikum. Ini karyawan tetap atau karyawan harian? Karyawan tetap Ustadz. Karyawan tetap ikut peraturan. Iya Ustadz, yang sudah ditandatangani di atas materai pakai menyebut bismillah, Ana buatkan di sana supaya mereka itu wanti-wanti juga, supaya akhirnya kita baik berjumpa, baik berpisah. Udah seperti itu Ustadz, tapi tetap ada. Iya, Anda minta maaf, WA-nya masih ada, di WA aja atau di SMS. Saya mohon maaf, udah gitu aja. Oh, jadi kita aja yang minta maaf gitu ya Ustadz ya? Iya. Baik Ustadz. Baik. Cukup untuk ibu-ibu ya Bu ya? Satu lagi apa? No, cukup Bu, Oh, ya, cukup. Sudah Bu, saya sudah sangat bertoleransi rasanya. Ikhwan tadi udah nunjuk Bu, mohon dipahami Bu ya, waktu kita memang terbatas. Mana tadi? Yang ketiga, Ikhwan silakan, langsung ke mic. Tadi yang menunjuk. Mana beliau? Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak. Saya bekerja di ekspedisi, kurir sebagai kurir paket Pak. Yang saya ingin tanyakan di sini, apakah kerja di ekspedisi misalkan dari perusahaan dia menawarkan target 1000 sukses dengan gaji pokok misalkan 3 juta sekian. Lalu saya bekerja Sebentar. Targetnya 1000 pengantaran. Ya, 1000 pengantaran Pak. Gaji pokok 3 juta. Kalau tidak terpenuhi itu gaji tidak. Gaji tetap. Tidak sampai Pak. Jadi tidak dibayarkan gaji. Ya berkurang gitu Pak. Tidak dibayarkan apa berkurang? Berkurang Pak. Berkurang dari target. Terus? Dan saya ingin bertanya ini, apakah dari perusahaan tersebut atau PT tersebut berbuat zalim kepada pekerjanya, kepada saya atau tidak Ustadz kira-kira? Dengan cara sistem seperti itu. Iya, tapi akad ini tidak secara tertulis Ustadz, lisan saja dia. Bila akad memang kalau ditulis lebih kuat, tapi tidak tertulis pun akad sah secara syariat. Jelas? Kalau tidak ada tulisan sah. Saya jual ini kepada Anda, saya beli. Tidak ada tulisan saya Erwandi telah menjual barang saya ke Anda, tidak ada. Sah. Makan di warung ada tulisan saya penjual warung Fulan binti Fulan bin Fulan menjual nasi 1 tangkup ditambah ayam 1, tidak ada kan ya? Sah itu, tidak ada masalah. Adapun dengan cara penggajian seperti tadi, boleh. Itu namanya ju'alah, berdasarkan berapa target yang tercapai dibayar sesuai target. Kalau umpamanya dengan sistem tidak tercapai target, tidak dibayar sama sekali, ya itu ya tidak boleh. Target 1000 pengantaran kurang dari 5, jadi 995 pengantaran, tidak dibayar gaji hari itu. Nah itu ya haram. Tapi kalau dibayar sesuai dengan pengantaran di bawah dari 1000, tidak ada masalah. Silakan, Ikhwan.
Ada lagi? Langsung ke mic, silakan. Silakan, langsung Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Dulu saya pegawai negeri Ustaz, pensiun. Masya Allah. Jadi dalam pensiun itu penerimaannya dari bank BRI. Macam mana Yuk, pensiunan saya? Dulu bekerja di bank. Saya guru Pak Ustaz. Dulu guru, dia pensiun. Penerimaan gaji pensiun saya melalui bank BRI. Itu yang saya tanya Ustaz. Terus Bagaimana itu Ustaz? tidak ada masalah. Masalah itu. Boleh. Karena dia hanya tempat uang Anda lewat. Bukan dia ngasih Anda gaji. Jelas? Bisa. Tapi kalau ada laporannya, ada bunganya enggak? Tidak ada Ustaz. Enggak ada, enggak apa-apa. Terima kasih. Allah barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada lagi dari Ikhwan? Tadi Anda lihat ada menunjuk di belakang tadi. Tidak jadi? Ada lagi? Tidak ada, Anda bacakan yang ada melalui pesan WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana cara menghitung wajib zakat untuk emas karena belinya ke tengah, artinya bertahap ya. Jadi tidak akan terkumpul setahun dengan jumlah yang untuk wajib zakat. Contohnya bulan Oktober 10 gram, November 3 gram dan seterusnya, tidak sekaligus sampai 85 gram Ustaz. Jadi yang menanya gimana untuk menghitung zakatnya. Sampai sekarang tidak sampai 85. Sepertinya sampai, namun dia mengatakan sih tidak sekaligus 85-nya karena bertahap. Tidak ada masalah. Hari ini 30 gram tidak ada zakatnya. Hari besok 30 gram tidak ada zakatnya. Hari esok 10 gram belum ada zakatnya. Hari esok 20 gram 90. Mulai hari esok berapa hari tadi itu? 7. Anggap 7 hari. 7 hari lagi berarti hari Ahad. Ahad depan itu tanggal berapa Jumadil Tsani? Sekarang Rajab apa masih Jumadil Tsani? Sekarang Jumadil Awal sekarang. Tsani ya, 18 sekarang Ustaz. 14. 18 Jumadil Ula. 18 Jumadil Ula tahun depan, lihat emas ini naik 90 atau di bawah nisab. Kalau naik nanti berapa saldo akhir di Jumadil Tsani tahun depan, Jumadil Ula 18 Jumadil Ula tahun depan, kalikan 2,5%. Kalau kurang dari nisab tidak ada kewajiban zakatnya. Alhamdulillah. Lebih rincinya nanti malam kita bahas tentang zakat di Masjid Umar. Baik. Bapak Ibu, Ibu yang tadi, silakan. Yang tadi tertunda, monggo Bu. Satu pertanyaan aja Bu ya, sudah hampir zuhur. Ibu yang tadi tertunda, silakan. Ibu? Ada pertanyaan ini. Bu, silakan Bu. Ada Ustaz. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu sehat dan dalam rahmat Allah Azza wa Jal. Allahumma amin. Ustaz, Anam ada usaha UMKM. Ada? Usaha UMKM Ustaz. Masya Allah. Ada karyawan atau seller yang live di Shopee. Apa? Live Shopee Ustaz. Seller atau karyawan yang live langsung di Shopee. Karyawan Anda? Ya Ustaz. Usaha Anda jualkan melalui live Shopee? Iya Ustaz. Terus? Ketentuan live Shopee sudah seperti yang Ustadz ajarkan tahun lalu, CO sesuai dengan nominal yang dibelanjakan di Shopee. Tapi saat di lapangan, ada konsumen atau seller itu sendiri yang menawarkan CO tidak sesuai dengan nominalnya untuk mengurangi pajak atau potongan dari Shopee. Sementara saya tidak bersama mereka saat live berlangsung. Apa yang harus saya lakukan agar terhindar dari dosa tersebut Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Enggak paham saya, CO itu apa Ibu? Check out Ustadz, pembayaran Shopee. Pembayaran Shopee tidak sesuai Dengan nominal belanjanya Ustadz untuk menghindari pajak.
konsumen sering minta hal seperti itu. Dia maunya ditulis lebih kecil. Ya, misalnya Anda- belanja 500.000, mereka CO hanya di 100.000. Anda tidak mau. Saya tidak mau. Alhamdulillah. Tapi di lapangan seller itu karyawan lepas ya, seller itu melakukan terkadang gitu, karena dipaksa sama konsumen, mereka mengiyakan Ustadz. Teller Anda. Saya tidak ada. Di Iya, sana. yang teller itu karyawan Anda. Iya Ustadz. Pecat dia. Nah Ustadz. Alhamdulillah. Paham Ustadz? Paham ya Bu ya? Setelah nasihati dulu, jangan lakukan lagi ini berbohong. Ya, kalau kamu lakukan lagi, saya pecat kamu. Insya Allah dia nggak lakukan lagi, Ibu. Nah Ustadz. Satu lagi Ustadz, bagaimana menghitung zakatnya dari pertanian itu Ustadz? Atau tanaman hias? Pertanian apa tanaman hias? Tanaman hias Ustadz. Ini barang dagangan, bukan? Barang dagangan Ustadz. Iya, dinilai harganya, harga HPP-nya berapa, senilai dengan digabungkan dengan emas dan rupiah sampai nisab 85 gram emas, sekarang sekitar 220 juta, baru dizakatkan. Berarti nilai tanaman hias tersebut Ustadz? Atau Iya. total penjualan rupiahnya? Ini kan barang dagangan Anda, berapa nilai pokoknya hari ini umpamanya Anda mengeluarkan zakat. Nilailah HPP-nya berapa yang barang ini. Jelas? Jelas Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Allah barik. Baik, Ustadz, Ibu boleh satu lagi Ustadz? Enggak boleh. Ini Ibu yang tadi juga suaranya. Bu, nanti malam di Masjid Umar ya tentang fikih zakat mungkin akan lebih luas waktunya insyaallah. Silakan datang sana pada maghrib karena ini sudah persiapan mau zuhur ya. Mohon dimaklumi nanti di Masjid Umar bin Khattab, Jalan Delima, Gang Delima, ba'da maghrib. Insyaallah Ustazuna akan membahas tentang fikih zakat. Nah, itu waktunya panjang, monggo termasuk ikhwan ya, silakan ya, terbuka untuk umum semuanya. Baik, pada Ustazuna Dr. Irwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala, jazakallahu khairan sekali lagi, dan ibu bapakku semua, jazakumullah khairan atas partisipasinya. Wa barakallahu fikum jami'an, karena zuhur sudah hampir masuk ya, kita bersiap-siap untuk zuhur insyaallah Ta'ala. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.